idh hiya al-matayyatu wal-alatu wala matma'a aidan fi mawafaqatiha ala ma yaqsiduhu al-'abdu min al-ibadati wal-iqbali 'alaiha. Kita lanjutkan pengajian kita di dalam kitab Minhajul Abidin lil Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Terakhir pembahasan kita musuh atau penghalang kita dalam beribadah. Itu kemarin. Ada 4 yang menghalangi kita dalam ibadah. Pertama, dunia. Kedua, makhluk. Yang ketiga, nafsu. Yang keempat, syaitan. Ini yang menghalangi kita dalam ibadah. Jadi kita rusak ibadah kita, akan sia-sia ibadah kita disebabkan dengan 4 penghalang ibadah. Kalau para ulama kita, masyayikh kita lebih banyak mengatakan musuh dalam ibadah itu ada 4 ni. Musuh kita, musuh itu kan penghalang ibadah, menghilangkan nikmat kita ibadah, menghilangkan khusyuk kita ibadah, itu 4 ni. Di antaranya ada dunia, ada makhluk, ada nafsu, ada syaitan. Jadi bagaimana caranya? Apakah kita perangi dia, apakah kita bunuh dia, atau kita jinakkan dia? Macam mana caranya untuk agar kita jangan dirusak oleh musuh-musuh ini dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala aqbatul awa'ika. Ini pembagian daripada penghalang kita dalam ibadah. Bagaimana caranya? Fayahtaju ila qat'iha bi arba'atil umur. Kata Imam Ghazali, sebelumnya disebutkan, maka engkau mesti harus bermujahadah melawannya, musuh-musuh tadi mesti harus konsentrasi, mesti harus bersungguh-sungguh. Jadi kalau kita melawan musuh, ya harus bersungguh-sungguh. Jangan sambil-sambil, santai-santai, sambil-sambilan. Oh, tak akan bisa. Sambil-sambil lolok-lolok, habis musuh mati je seorang, mati je berdua, tak bisa. Jangan-jangan macam Abu Jahal menyepelekan Abdullah bin Mas'ud. Santai-santai, santai-santai, anak kecil. Diduga anak kecil ni takkan mungkin membunuh dia. Rupanya terbunuh dia daripada Abu Jahal. Jadi kalau kita berhadapan dengan musuh, ingin mengalahkan musuh, pertama mesti harus bermujahadah, harus sungguh-sungguh betul melawan musuh, dan harus mengambil konsentrasi penuh kita melawan musuh itu pertama ini. Jadi takkan ada orang yang dia bisa ibadah kalau dia tak bersungguh-sungguh, tu tak ada ini. Orang belajar, dia dapat ilmu dia, tapi dapat ilmunya sambil bercerita, tak ada. Mesti melawan musuh itu, mendapatkan sesuatu itu mesti harus bermujahadah. Sama orang berhenti merokok. Orang berhenti merokok tu memang harus bermujahadah itu. Coba tanya ke orang merokok itu, pasti mujahadah baru bisa berhenti merokok. Kalau sambil-sambil, tak ada tu dah. Sambil-sambil aja lah mereka bisa. Berhenti tengah jalan aja mereka tu tak. Kecuali kalau memang orang perokok tu lah matinya, dia mati tengah jalannya. Kalau nak. Apa kata Imam Ghazali? Fayahtaju ila qat'iha bi arba'ati umur. Maka berhajat kepada memutuskannya musuh tadi kepada 4 masalah, 4 unsur. Pertama, musuh daripada dunia. Dunia termasuk penghalang kita daripada ibadah. Takkan khusyuk kita dengan adanya dunia dalam diri kita. Takkan bisa kita menikmati ibadah kalau ada dunia lagi. Jadi bagaimana? Pertama kata Imam Ghazali, at-tajarrudi 'anid dunia. Apa maksud tajarrudin 'anid dunia? Keluarlah engkau daripada dunia. Nah, ni kitab Ihya, kitab Minhajul Abidin. Keluar kamu daripada dunia. Apa maksud keluar daripada dunia itu? Jangan kamu raghabah fid dunia. Jangan begitu berharap di dunia ini. Kalau selagi banyak harapan kita di dunia, tashghiluh, kita akan sibuk. Awak baru punya mobil mewah, pasti kita sibuk bagaimana cara mendapatkan mobil mewah tadi.
Panjang angan-angan kita dunia. Kita ingin rumah mewah. Di rumah tadi ada kolam renang. Kolam renang tadi pun ukurannya besar. Itu pasti kita bermujahadah, bersungguh-sungguh mencari uang untuk bisa membuat kolam renang. Walhasil bagaimana? Takkan bisa kita lari daripada dunia. Jadi kalau memang kita ingin terbebas daripada musuh penghalang kita ibadah dunia ini, keluarlah sejenak daripada dunia. Maka orang-orang suluk, orang-orang tariqah ketika berkhalwat tidak boleh membawa dunia ke dalam kelambunya. Apa maksud dunia itu? Handphone. Kalau dibawa handphone ke dalam kelambu, sibuk chatting WA je. Tak ada mutar tasbih zikir tu takkan ada lagi. Begitu juga kawan-kawan khurut jemaah tabligh. Kalau membawa handphone, hilang nikmat khurut tu hilang. Kenapa? Dunia kita bawa. Dulu teman-teman dan para masyaikh saya perhatikan pergi khurut, itu handphone tu tak boleh buka. Kami adab dalam khurut dulu, handphone tu tak boleh. Handphone tu cukup amir saja. Amir ni cukup daripada daripada pemimpin kita saja yang pegang handphone. Ini pun karena nanti ada komunikasi dengan rombongan-rombongan yang lain. Kalau kita tidak, kita cukuplah dengan zikirnya saja, dengan wiridnya saja. Kalau sudah handphone, tak akan ada lagi. Tak akan ada. Jangankan untuk hal ibadah, untuk kita mesra di rumah tangga saja bisa rusak dengan handphone. Awak memandang ke kiri megang handphone, bini mereng ke kanan megang handphone. Itu bila lo kan bertambah produk tu. Produk bila bertambah dengan handphone saja. Kawan ke kiri, kita ke kanan. Jadi bila pasal kadang dah di meja makan pun tak dah. Dan awak sibuk je handphone gitu, yang sibuk pula dengan handphone ni. Jadi itu kebanyakan daripada retaknya rumah tangga karena sudah memasukkan dunia ke dalam tempat tidurnya, memasukkan dunia ke dalam kamarnya. Maka begitu jugalah rusak ibadah kalau kita memasukkan dunia dalam ibadah kita. Jadi kata Imam Ghazali, kalau ingin at-tajarrudin 'anid dunya, keluar kita daripada dunia. Keluar daripada dunia ni bukan berarti kita tidak mau kehidupan dunia, mau, tapi tidak watakasura, tidak ingin bermegah-megah dan mengumpul-ngumpul dunia dulu. Jangan panjang angan-angan begitu dia. Tapi kalau panjang angan-angan, hilang, rusak ibadah kita dibuat oleh dunia ini. Baru kita nak solat Allahu Akbar, tak kenang awak keramik ada yang lun dipasang dek tukang. Awak nak rumah hancak yo. Ketika takbir Allahu Akbar, ada rupanya tok yang bocor, dunia aja baru. Salat lagi Allahu Akbar. Ada saja, ya, ada saja. Mobil tadi lecet, kena tabrak oleh orang atau apa. Itu kan dunia tu, rusak ibadah kita oleh dunia. Jadi kalau ingin, janganlah sibukkan hati kita dengan dunia tu, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Bisa kata. Borek. Ini makamnya orang-orang yang memang makamnya orang-orang yang apa ya? Orang-orang yang dijaga oleh Allah. Kalau makam-makam kita makam cik membaca aja kan. Membaca nampak, tapi suatu saat nanti bisa jadi Allah angkat martabat kita, Allah jadikan kita orang-orang yang tidak begitu tergiur kepada dunia. Kita masih tergiur dengan dunia. Segalanya nak kemang dengan kemewahan, dengan kemegahan. Jadi az-zuhdun itu pertama ini. Jadi kalau bisa, kalau ingin engkau selamat daripada gangguan dunia tadi dalam ibadah, kata Imam Al-Ghazali, at-tajarrudi 'anid dunya. Jadi jangan sampai kita begitu memasukkan dunia itu ke dalam hati kita. Kalau kita masukkan dunia ke dalam hati kita, risau betul. Risau. Orang dapat, awak nak dapat. Apa ajaknya? Itu dunia dalam hati kita. Orang bisa sukses, kita kenapa tidak? Ini dunia. Yang kedua, makhluk. Bagaimana pula cara kita melawan makhluk tadi? Agar tetap ibadah kita, agar ibadah kita tidak rusak kepada Allah. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, wa tafarrudi 'anil khalqi wal maharibi ma'asyaitani wa qahri lin nafsi. Yang kedua, tafarrudin, asingkan dirimu daripada makhluk. Mengasingkan diri daripada makhluk. Makhluk ni
pengganggu kita dalam ibadah. Makhluk ni termasuk musuh kita dari ibadah. Jadi caranya bagaimana agar kita selamat daripada makhluk? At-tafarrudi anil khalqi. Anil khalqi. Apa maksud at-tafarrudi? Berasingkan diri daripada makhluk. Jadi apa contohnya? Litaslimi lahu ibadatih, supaya selamat ibadah kita daripada riya, selamat ibadah kita daripada berhias-hias. Ya Allah ya Karim. Ini memang dipakai dalam dunia suluk semuanya ni. Dalam suluk tak boleh pakai parfum. Orang bersuluk tak boleh menyisir rambut. Orang suluk tak boleh mencukur bulu-buluan selama dia bersuluk. Karena memang dia mengasingkan diri daripada makhluk. Kalau kita memakai wangi-wangian berarti kan kita ingin harum, berarti masih ada ingin dipuji oleh orang. Kalau kita menyisir rambut kan ingin rapi. Rapi itu berarti ingin juga kita ada orang di dalam hati kita. Apalagi kita ingin parfum dilarang, memotong mencukur bulu-buluan di tubuh dilarang. Yang 10 hari, berarti 10 hari itulah lama tak boleh kita mencukur bulu-buluan. Jadi kita ni hina, tak ada cantiknya, tak ada gagahnya, tak boleh pakai make up, orang bersuluk tak boleh apa. Memang dalam dunia suluk dilakukan ini. Gitu. Jadi at-tafarrudi anil khalqi. Jadi kalau kita ingin terbebas daripada gangguan syaitan, gangguan dunia dalam ibadah, maka asingkanlah diri kita daripada dunia itu. Jangan terlampau asingkan diri kita daripada makhluk tadi. Jadi kebiasaan-kebiasaan makhluk untuk memunculkan diri, hilangkan itu di sifat kita. Apa? Ya dengan gagahnya, dengan pakaiannya rapi, dengan apa ya, hilangkan itu dulu. Begitu. Yang ketiga, syaitan. Bagaimana cara kita agar terselamat daripada gangguan syaitan dalam ibadah? Al-maharibatu ma'a syaitan li'annahu adu wal mudillu mubin wa majbulu ala aduwatih. Bahawa sesungguhnya syaitan itu adalah musuh. Jadi kalau dengan syaitan bagaimana? Muharabah, dengan memerangi syaitan tadi. Bagaimana cara memeranginya? Harus mujahadah kita. Jadi mujahadah. Jadi kalau mengantuk, lawan ngantuk tadi. Tu caranya. Yang membuat ngantuk siapa? Syaitan. Dia amboi mata wak dia syaitan. Kalau dalam kitab hadis, dalam syarah apa itu ada mengatakan ubun-ubun awak yang diamboi dia. Maka mengantuk. Ada yang bagian pinggul kita yang dipegang-pegangnya. Yang ditiup-tiupnya bagian pinggul kita. Makanya ada orang yang gelisah duduk di pengajian. Lama deko pula alun. Ujung-ujung keluar je beko jadinya. Ada tu dalam syarahan hadis ketika Jumat. Ketika Jumat, syaitan tadi diganggu-ganggu. Ada yang seperti katanya bulu ayam yang ditusukkan ke bagian pinggulnya. Ada tu dalam syarahan hadis itu. Jadi sedang khutbah Jumat tadi, apa tadi lah gali-gali lama deko ya pak tu. Sudah tu lama deko pula pak tu. Sudah tu lama deko pula pak tu. Tak je lah. Akhirnya balik pulang. Tu. Jadi bagaimana harus kita lawan? Lawan. Bagaimana cara melawannya? Ya semampu daripada kita. Sekuat tenaga kita lawan. Sekuat-kuatnya kita lawan syaitan. Saya pernah nampak masyaikh yang ketika mengantuk tidur, mungkin beliau kurang agak istirahat mengantuk. Jarang beliau mengajar berdiri, jarang sekali. Karena kita duduk seperti ini, bukan duduk pakai bangku. Jadi beliau mengantuk sekali. Memang ketika itu sudah jam 11. Ngaji Minhajul Abidin ini saya masih ingat waktu itu 11 malam masih ngaji kami. Jadi beliau, saya perhatikan sambil membaca tadi duduk tu macam ni beliau. Saking ngantuk mungkin tak ada istirahat. Karena beliau saya perhatikan memang satu-satunya masyaikh yang hobinya mengajar, beliau lah, Masya Allah, luar biasa. Jadi macam itu. Jadi beliau ambil kitab itu, beliau berdiri untuk menghilangkan ngantuk, melawan ngantuk tadi. Kalau gitu kan tak itu dah. Kalau gitu, kalau lama dia itu, alah lanjut aja besok, lanjut balik gitu kan kalau kita kan. Ya kalau belum tak. Untuk macam tu harapan kami memang ditutup pengajian. Ya samalah, saya dulu macam antum juga lah. Kalau tak datang syekh tu senang kali hati tu. Alhamdulillah ustaz nak datang, alhamdulillah syekh nak datang. Jadi ngantuk-ngantuk macam tu, beliau berdiri sambil membaca kitab. Ngantuk lagi sambil berdiri. Ingat saya tu beliau hentakkan kaki beliau ke
ke apa namanya, ke lantai itu, ke tanah itu belum. Jadi mengantuk lagi. Ini ada dalam Minhajul Abidin. Boleh kita untuk melaknat syaitan itu. Ya laknatullah, boleh macam tu. Ya kalau bahasa kitanya bercari lawak hampir ang setan nyawa, boleh macam itu. Untuk menghilangkan ngantuk itu. Jadi bercarut macam tu, hampir ang setan kan. Jadi bukan setan syekh tu aja yang hilang, setan-setan kawan yang mengantuk tadi pun hilang di BN. Jadi ada nanti di bagian pertengahan nanti tu ada cara yang lebih apa lagi untuk lebih muharabah, lebih merasa diri kita untuk memaksakan diri untuk melawannya syaitan. Dan kemudian bagaimana dengan nafsu? Nafsu pengganggu kita ibadah, al-qahri lin nafsi. Jadi kalau untuk nafsu tu tak bisa kita perangi, nafsu tak bisa kita bunuh. Jadi nafsu bagaimana? Al-qahri li nafsi. Untuk nafsu ni imma dua saja dia. Ada kala dia kita jadikan teman baik kita nafsu, sehingga bisa sesuatu yang baik disebabkan oleh nafsu, atau kita jadikan nafsu ini bagian daripada didikan kita. Jadi didikan kita, jangan kita yang dididik oleh nafsu, nafsu yang kita didik, atau dia kita jadikan teman baik kita. Bisa. Nafsu mesti harus dijadikan teman baik. Kalau tidak, tak jadi produk. Kita ini adanya ke dunia ini karena ada hasil kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik itu disebabkan karena nafsu yang baik juga. Makanya teman yang baik itu bisa, nafsu bisa jadikan teman yang baik. Tapi hati-hati, jangan nanti kita yang dijerumuskan oleh nafsu itu. Maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa amman nafsu fa asyadduha idh la yumkinuhu tajarrudu anha. Maka adapun nafsu, asyadduha, nafsu ini musuh yang paling susah. Jadi bukan orang kafir musuh yang paling susah untuk dikalahkan, bukan kafir. Musuh yang paling susah dikalahkan itu menurut Imam Ghazali adalah nafsu. Menurut hadis Nabi juga begitu. Setelah terjadi perang yang besar, kata Rasulullah, jangan kalian bersenang hati dulu, kata Rasulullah, karena setelah ini kita ada perang yang lebih dahsyat lagi, kata Nabi, yang lebih kuat lagi. Sahabat bingung, apa itu ya Rasulullah? Kata baginda Nabi SAW, itulah perang melawan hawa nafsu. Jadi kebanyakan Wahabi, Salafi mengolok-olok Imam Ghazali dalam masalah ini, karena Imam Ghazali menjadikan nafsu musuh yang paling berat. Jadi kata dia, nafsu itu kok berat betul, kata orang-orang Wahabi. Ya, kata orang Wahabi, inilah metodenya Imam Ghazali yang menyesatkan. Karena dianggap nafsu itu musuh yang betul-betul berat sekali. Padahal tidak, kata dia. Yang musuh yang paling berat itu menurut mereka ya adalah orang-orang kafir. Nah, dengan metodenya Imam Ghazali itulah Salahuddin Al-Ayyubi menang, Nuruddin Zanki, sampai kepada para mujahid-mujahid yang hebat itu. Metode daripada jihadnya adalah metodenya Imam Abi Hamidil Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi kata Imam Ghazali, wa amman nafsu fa asyadduha, nafsu itulah musuh yang paling susah sekali untuk kita mengalahkan. Idz la yumkinuhu tajarrudi anha, karena tidak mungkin kita menjauh daripadanya. Bisa kita menjauh daripada nafsu? Tak bisa. Kalau kita bisa mengasingkan diri daripada nafsu, berarti orang tadi tak normal. Kita tak bisa jauh daripada nafsu. Tak bisa. Lemaknya makan, dari mana enaknya terasa lezatnya makan? Karena ada nafsu makan. Ancak nampak dia kita, isteri kita. Kenapa itu? Karena nafsu. Nafsu tadi membawa kepada kebaikan, yang halal isteri. Kalau bini orang, nafsu juga, cuma nafsu yang tidak baik. Maka di situ ada nafsu itu kan 7 dia. Ada nafsu amaratun bisu'in, ada nafsu lawamah, ada nafsu lawamah, ada nafsu apa lagi? 7 nafsu itu. Nafsu amaratun bisu', nafsu lawamah, kemudian nafsu malhamah, nafsu malhamah, kemudian ada lagi nafsu mutmainnah.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nafsu jiwa yang tenang, itu juga nafsu yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Jadi kita takkan bisa menghilangkan nafsu daripada tubuh kita. Tak bisa. Kalau ada orang yang dia mengatakan saya tak butuh nafsu, berarti orang tu tak bahagia hidup di dunia. Kita bahagianya karena ada nafsu itulah. Dengan ada nafsu, maka kata Imam Ghazali, nafsu tu musuh yang berat sekali, kata Imam Ghazali. Idz la yumkinuhu tajarrud anha, karena tidak tajarrudi, karena tidak akan mungkin kita terpisah daripada nafsu. Wala ayyakharaha bimarratin wa yaqma'aha kasyaitan, dan juga tidak bisa kita membunuhnya dalam satu ketika seperti kita mengalahkan syaitan. Tak bisa, nafsu tak bisa untuk kita bunuh. Kita matikan nafsu tak bisa. Tak bisa. Kalau syaitan masih bisa, tapi kalau nafsu tak bisa. Kalau kita bunuh nafsu, bagaimana dengan kita? Tentu kita tidak akan merasa nikmat lagi berkeluarga, tak merasa nikmat lagi makan, tak merasa nikmat lagi berpakaian, tak merasa nikmat, ada merasa nikmat lagi. Itu kalau tidak ada nafsu. Maka kata Imam Ghazali, nafsu tu musuh yang paling berat. Kenapa? Karena nafsu tu kita takkan mungkin keluar daripadanya. Takkan mungkin kita berpisah daripada nafsu. Yang kedua, takkan mungkin juga kita membunuh daripada nafsu. Jadi bagaimana solusinya? Diajarkanlah oleh Imam Ghazali, idhiyal matayat wal alah, karena nafsu itu adalah pemberian dan alat. Kalau pemberian daripada Allah, macam mana kita nak menolak? Setiap kita memang diberi nafsu. Itulah bedanya antara kita dengan hewan. Hewan Allah beri nafsu, tapi tak Allah beri akal. Manusia Allah beri nafsu, Allah beri akal. Dengan akal inilah mendidik nafsu dia. Kalau hewan tak, hewan cik nafsu aja ya. Akal tak ada. Maka saking tak ada akal itulah kadang adik seorang nyampai je dia. Kadang eteknya nyampai je, etek ayam tu. Kadang siapa lagi? Kadang orang tua. Jadi kenapa? Karena tak ada akal, nafsu. Maka manusia ada nafsu, ada akal. Akal inilah yang akan mendidik daripada nafsu. Idhiyal matiyatun wal alah la matma'u aidan fi mawafaqatiha ala ma yaksidul abdu minal ibadati wal ikbali alaiha. Maka takkan mungkin seorang manusia akan terbebas daripada nafsu, karena nafsulah yang bisa menyampaikan dia kepada ibadah, dan agar ibadahnya itu juga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu dia. Mana ibadah nafsu? Nikah. Nikah tadi kan ibadah. Nafsu. Ada nafsu dalam pernikahan. Kalau orang mengatakan tidak ada nafsu dalam pernikahan, ya berarti bukan, tidak ada hubungan suami istri dia berarti. Oh, kami tidak menamakan itu nafsu, Ustaz, tapi kami menamakan itu keinginan. Keinginan bahasa Arabnya nafsu. Apa lagi? Kita puasa, menahan nafsu. Kapan kita nanti baru kita bebas beri peluang kepada nafsu? Ketika berbuka. Terasa nikmat berbuka. Kira-kira nikmat berbuka tu nafsu tak? Nafsu. Lamak dia awak rumput laut, ramak dia awak cendol, lama di kita kelapa muda, enak di kita salah lauk. Salah, tak pernah lauk tu salah, ada salah taruh je ketika bulan puasa tu. Salah lauk, apa lagi? Enak, yang membuat enak itu tu apa? Nafsu. Maka bisakah nafsu kita bawa dia untuk ibadah? Kita didik dia untuk ibadah? Bisa. Jalani dia, arahkanlah dia kepada mana? Ila ayyul jimaha bila jemit taqwa. Apa maksudnya? Ikat dia dengan ikatan takwa nafsu tadi. Jadi kata Imam Ghazali, idhiya majbulatun ala diddil khairi kallahwi wa tibaiha fahtajja idzan ila ayyul jimaha bila jemit taqwa. Jadi kalau ingin kita bisa nafsu ini tidak mengalahkan kita, kita yang menjinakkan dia. Bagaimana cara menjinakkannya nafsu? Didiklah dia dengan didikan takwa.
Ikatlah dia dengan ikatan takwa. Litabqa lahu fala tanqati'u wa tanqadu fala tanqati'a wa tanqada lahu fala tadgha. Jadi dengan takwa bisa kita membawa nafsu pergi solat, bisa kita membawa nafsu berzakat, bisa kita membawa nafsu untuk haji, bisa kita membawa nafsu. Jadi kita yang mengendalikan daripada nafsu itu sendiri. Jadi kan sudah ada sudah ada kisah cerita perdebatan ketika itu antara kita waktu kecil-kecil pernah dengar cerita itu dulu, ketika musuh ini ada yang diletakkan di dingin, ada yang diletakkan di panas, berapa tahun di panas, tak takut dia, bisa dia. Diletakkan di dingin, masih bisa dia hidup. Jadi caranya mengalahkannya tidaklah diberi dia makan, jadi dipuasakan dia. Itu rupanya musuh itu adalah nafsu. Kalau angin, nafsu tetap bertahannya. Orang di musim panas, lomak je makan, menikah je orang hidup di musim panas. Tak kalah nafsu musim panas. Musim dingin lebih lomak lagi makan. Musim dingin nafsu masih bisa hidup. Jadi cara untuk mengalahkan nafsu ni itu hasil temuan daripada syariat kita, bahawa mesti dia harus dipuasakan, dilaparkan perut, tidak makan, tidak minum, maka kita mendidik nafsu. Tapi ada batasannya. Jangan sampai nak makan nak minum untuk apa? Membunuh nafsu. Dulu aku mati pada nafsu tu lah. Awak la yaji'un la inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nafsu tu kemudian daripada itu. Jadi kecek nafsu kan di tadi dan sampai ke wang lain kecek nafsu. Makan lawang ketek wang duit kecek nafsu. Dan walaupun memang model-model ikut dan bisa je ni duitnya, pasti wang mati dulu pada dannya nafsu lah. Jadi oleh kerana itu bagaimana? Ada batasannya. Makan nih. Maka Nabi SAW kan sudah, kan ada sahabat. Siapa sahabat yang tak menyentuh istrinya? Setelah menikah tak disentuh istrinya. Dia fokus ibadah. Abu Darda. Abi Darda bininya tu ndak ada urus badan dek bininya le dah. Indak bininya ba make up, rambutnya ndaknya sikit le dah, bajunya pakai baju biasa aja, kadang cabiak, kadang apa, biasa aja. Datang keluarganya berjumpa, "Hei, Abu Darda, kenapa engkau perempuan cantik, kenapa engkau seperti tak terurus? Rambutmu tidak ada dan kau urus, badanmu tak kamu urus, kukumu tak kamu urus, tidak ada urus." Kecik bini Abu Darda, untuk apa je dan mengurus badan dan lelaki dan nak niu kan dan doh je. Laki aku, suami aku tidak lagi berhubungan dengan aku. Tak adanya lalok je lagi. Jadi Abi Darda apa kerajanya? Nyesabilah Abi Darda kalau malamnya habis harinya di atas sejadah sampai subuh. Kalau siangnya berpuasa, bila nya bisa akan berjumpa dengan aku di ranjang. Kapan dia akan tidur dengan aku? Takkan mungkin. Mengadulah sahabat tadi ke Rasulullah. Kecik sahabat tadi Abi Darda nyegekon dia Abi Darda, "Ya Rasulullah, hendaknya kau uli dia ya Rasulullah. Abu Darda sibuk aja ibadah, siangnya berpuasa, malamnya beribadah, siang puasa, malamnya beribadah." Apa kata Nabi? "Aku sebaik-baik manusia dari kalangan kamu, dan kau orang yang paling elok, dan kau orang yang paling baik daripada kamu seluruhnya," kata Rasulullah. Kata Nabi, kemudian dilanjutkan oleh Nabi apa? "Ana asum wa aftir." Aku puasa tapi aku juga berbuka. Aku tidur dan aku pun bangun. Aku menikah, aku punya anak, kata Nabi SAW. Maka kalau sudah Nabi saja lebih baik daripada kita, kenapa kita tidak meniru Rasulullah saja? Maka semenjak itulah kita dianjurkan untuk menjalankan syariat kita berpedoman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Jadi jangan sampai ada pula macam Abi Darda, tapi tak ada begitu macam Abi Darda tu, tak ada. Adanya Ustaz mungkin mungkin konai mungkin. Agak miring sikit mungkin, tapi kalau orang sehat taklah. Tapi Abi Darda itu karena beliau saking berharapnya agar Allah ampuni segala dosanya. Dia berharap kepada Allah betul-betul dia menjadi kekasih Allah dan kekasih Rasulnya. Jadi tak ada waktu untuk bermain, untuk lengah-lengah bagi Abi Darda, tak ada. Maka Abi Darda fokus ibadah kepada Allah. Maka isteri tidak lagi digauli oleh Abi Darda.
Qala, jadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, fayasta'milaha fil masalihi wal marasyid, maka pakailah nafsu itu, kata Imam Ghazali, fil masalihi, pada maslahah yang pada kebaikan-kebaikan, wal marasyid, dan petunjuk-petunjuk. Pakai nafsu tadi untuk menikahkan, elok tu pakai, untuk makan bagus, pakai nafsu tadi, untuk menjadikan solusi untuk ibadah. Wa yamnu'aha minal mahaliki wal mafasid, dan sehingga nafsu tadi pun terlarang kita oleh nafsu tadi daripada yang membinasakan dan yang menghancurkan. Fayakhudh idzan fi qat'i hadhil aqbah wa yasta'inu billahi jalla dzikruhu ala zalik, dan kemudian engkau juga mesti harus bermohon kepada Allah dengan pertolongan Allah untuk mendidik daripada nafsu. Jadi kesimpulan kajian kita ni, musuh dalam ibadah kata Imam Ghazali ada 4. Ada dunia, ada makhluk, ada syaitan, ada nafsu. Ini yang menghalang kita untuk ibadah. Bagaimana cara mengalahkan yang 4 ini? Diajarkan oleh Imam Ghazali dengan 4 resep. Resep pertama, dunia. Kita mesti harus keluar daripada dunia. Jangan sibukkan hati kita dengan dunia. Tinggalkan dunia itu sementara waktu. Kemudian dengan makhluk. Bagaimana? Makhluk begitu juga, kita mesti mengasingkan diri daripada makhluk. Jangan berdekatan kita dengan makhluk. Ketika kita masih berdekatan dengan makhluk, maka kita akan berusaha bagaimana kita akan mempercantik diri kita di hadapan makhluk. Kemudian daripada syaitan mesti harus diperangi, dilawan dengan sesungguh-sungguhnya. Kemudian nafsu dengan cara didekati dan dididik. Untuk apa? Masalih wal marasyid, untuk kebaikan-kebaikan dan petunjuk, sehingga nafsu tadi tidak membawa kita kepada kehancuran dan kerusakan. Kemudian kata Imam Ghazali, kemudian ketika engkau mendidik nafsu, juga engkau mohon pertolongan kepada Allah. Wa ista'inu billahi jalla dzikruhu ala zalik, kemudian engkau juga minta tolong kepada Allah di atas daripada godaan nafsu. Jadi jangan dibunuh pula nafsu lah. Jangan dibunuh nafsu. Sahabat dulu ada nikah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nama sahabat saya lupa. Sahabat tadi memang nafsunya luar biasa, tinggi sekali, pantang nampak orang produksi, nampak orang ngancak lain, pikiran lain. Jadi walhasil, karena dia ini ingin menikah, kemudian dia menikah. Setelah menikah ternyata agak terganggu juga ibadahnya disebabkan karena nafsu tadi. Jadi togak taruyajulahnya, begitulah bahasanya ya, bahasa malam lah gitu. Walhasil bagaimana? Diikatnya tadi, diikat sehingga tidak lagi rusaklah begitu, rusak daripada kemaluan dia, sehingga lemah daripada syahwatnya. Jadi ada sahabat menyampaikan ke Rasulullah, kemudian Nabi marah, kata Nabi, jangan kalian merusak daripada diri kalian, la tulqu bi aydiyakum ila tahlukah. Jadi diajarkan oleh Rasulullah, kalau kalian tak bisa menahannya tadi, maka berpuasalah. Jadi puasa itu solusi yang paling hebat untuk melawan nafsu. Jadi dengan berpuasa, kemudian kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wabillahi taufik. Jadi setelah selesai kita mengkaji, mengenali yang penghalang kita ibadah, kemudian kita akan masuk juga ada lagi penghalang. Setelah kita sukses daripada itu, ada lagi penghalang kita untuk ibadah lain, iaitu untuk khusyuk lagi. Jadi untuk khusyuk tadi penghalang ibadah saja, kemudian penghalang kita agar tidak sampai kita kepada yang kita tuju. Tujuan kita salat agar mendapatkan khusyukan. Ternyata khusyuk tadi hilang dengan ada 4 pula lawan atau musuh kita dalam ibadah. Di antara musuh itu adalah rezeki. Nanti insya-Allah pekan depan akan kita sambung kembali insya-Allah.